Rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Yang pertama, sin alfa tambah beta. Rumusnya sin cos tambah cos sin. Alfa beta, alfa beta. Kalau dia selisih, sin alfa kurang beta sama dengan, ini jadi kurang sin cos, cos sin. Alfa beta, alfa beta. Berikutnya pada cos dalam kurung alfa tambah beta. Ini menjadi kurang, bentuknya cos kurang sin sin. Alfa beta, alfa beta. Kalau dia selisih, cos alfa dikurang beta sama dengan, ini menjadi tambah cos tambah sin sin. Alfa beta, alfa beta. Terakhir, rumus tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Tangen alfa dikurang beta sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa dikali tangen beta. Contoh, tentukan nilai dari sin 75. 75 derajat ini tidak ada pada tabel sudut istimewa trigonometri, maka kita gunakan rumus jumlah dan selisih trigonometri. 75 derajat ini diperoleh dari 30 derajat ditambah 45 derajat. Karena 30 derajat dan 45 derajat ini ada pada tabel sudut istimewa. Ini dia rumusnya, sin cos tambah cos sin. 30 derajat. Ini dia alfanya, betanya 45 derajat. Maka kita lihat pada tabel sin 30 derajat di tabel itu dia setengah, kemudian cos 45 derajat pada tabel ini setengah akar 2. Maka setengah, ini tadi sin 30 dikali setengah akar 2 ditambah cos 30 derajat itu, ini dia setengah akar 3 dikali sin 45 derajat itu pada tabel ini dia setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Setengah dikali setengah seperempat akar 2 ditambah setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Kita gunakan sifat distributif, maka seperempat dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Kita akan coba gunakan sudut istimewa lainnya untuk 75 derajat. Kita akan coba gunakan rumus selisih. Maka kita cari 75 derajat itu, sin 75 derajat sama dengan sin 120 derajat dikurang 45 derajat. Memenuhi rumus selisih dua sudut, ini dia. Nanti jawabannya harus seperti ini. Kita masukkan ke rumusnya, sin cos dikurang cos sin. Alfanya 120 derajat, betanya 45 derajat. Kita lihat pada tabel sudut istimewa, sin 120 derajat itu, ini dia, baru cos 45 derajat, ini dia. Maka sin 120 derajat setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Cos 120 derajat pada tabel itu minus setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah dikali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Negatif kali negatif menjadi positif. Setengah kali setengah seperempat akar 2. Maka hasilnya seperempat dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Akar 6 ditambah akar 2 sama dengan akar 2 ditambah akar 6. Sifat komutatif. Maka terbukti jawabannya sama. Berikutnya cos 165 derajat. Ini kita gunakan jumlah 120 derajat ditambah 45 derajat. Ini dia rumus jumlahnya, cos dikurang sin sin. Cos dikurang sin sin. Alfanya 120 derajat, betanya 45 derajat. Kita lihat di tabel, cos 120 derajat
ini dia minus setengah, ini cos 45 derajat. Maka sama dengan minus setengah dikali setengah akar 2 dikurang sin 120 derajat, ini dia setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan minus seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 6. Kita gunakan sifat distributif perkalian, minus seperempat dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Tangen 15 derajat. 15 derajat ini bisa juga 45 derajat dikurang 30 derajat. Tapi hitungannya sulit nanti. Agar lebih mudah penghitungan, kita gunakan 60 derajat dikurang 45 derajat. Ini dia. Maka kita masukkan ke rumus tangen 60 derajat dikurang tangen 45 derajat per 1 ditambah tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat. Lihat tabel. Tangen 60 derajat akar 3, tangen 45 derajat 1 sama dengan akar 3 dikurang 1 per 1 tambah akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3 dikurang 1 per akar 3 ditambah 1. Sifat komutatif penjumlahan. Kita rasionalkan bentuk ini dengan perkalian sekawan. Penyebutnya akar 3 ditambah 1, maka sesama kita kalikan akar 3 dikurang 1 per akar 3 dikurang 1. Akar 3 kali akar 3, 3 minus akar 3, ini kita kalikan minus akar 3, maka hasilnya minus 2 akar 3. Minus 1 dikali minus 1, positif 1. Per akar 3 kali akar 3, 3 akar minus akar 3 ditambah akar 3, habis 1 dikali minus 1 dikurang 1. 3 tambah 1, 4 dikurang 2 akar 3 per 2. Sama-sama dibagi 2. Maka ini 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini tewas, maka hasilnya 2 dikurang akar 3. Pada soal berikut diketahui dua sudut A dan sudut B dengan sin A sama dengan 4/5. Maka kita gambarkan segitiga siku-siku. Sudutnya ini dia, sudut A kita letakkan di sini. Pada rumus sinus, sisi depan 4 per sisi miring 5. Maka di depan sudut A 4, sisi miringnya 5. Panjang sisi ini belum diketahui. Kita misalkan X, kita gunakan rumus Pitagoras. X sama dengan akar dari 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Maka diperoleh X sama dengan akar 9, X sama dengan 3. Maka panjang sisinya ini adalah 3. Perhatikan gambar berikut ini. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua. Kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat merupakan sudut lancip. Kuadran kedua 90 sampai 180 derajat merupakan sudut tumpul. Pada soal diketahui sudut A itu adalah sudut tumpul. Maka kita perhatikan kuadran kedua. Sinus bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Kita tentukan nilai cosnya sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya 3, miringnya 5. Ini negatif karena ini tadi sesuai dengan syarat ini cos bernilai negatif. Tangen A sama dengan sisi depan 4 per sisi samping 3. Maka ini negatifnya sesuai ini tadi, tangennya bernilai negatif. Berikutnya diketahui sin B sama dengan 12/13. Kita gambarkan segitiganya, kita letakkan sudut B di sini. Sin berarti sisi depannya 12. Ini dia. Depan B 12, miringnya 13. Ini dia 13. Sisi ini kita misalkan X, kita gunakan rumus Pitagoras kembali, maka diperoleh X sama dengan 5. Ini dia, X sama dengan 5.
Sudut B adalah sudut lancip, maka terletak di kuadran pertama, semua bernilai positif. Kita tentukan cos B sama dengan sisi samping per sisi miring, sama dengan 5/13. Tangen B sama dengan sisi depan per sisi samping, 12/5. Ini yang ditanya, kita tentukan sin dalam kurung A tambah B sama dengan sin cos tambah cos sin. AB, AB. Sin A tadi sama dengan, ini dia, 4/5. Dikali cos B 5/13. Ini tadi cos B 5/13. Ditambah cos A. Cos A, ini dia cos A, minus 3/5. Dikali sin B. Sin B, ini dia 12/13. Sama dengan 4 kali 5, 20. Per 5 kali 13, 65. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 12, 36. Per 5 kali 13, 65. Penyebutnya sudah sama, berarti 20 kurang 36 minus 16/65. Berikutnya, tangen dalam kurung A dikurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Tangen A ini dia minus 4/3 dikurang tangen B ini dia 12/5 per 1 ditambah minus 4/3 dikali 12/5 sama dengan, samakan penyebutnya ini per 15. 4 kali 5 minus 20 dikurang 36. Minus 20 kurang 36 sama dengan minus 56 per 15. Yang ini 1 positif dikali negatif, negatif. 4 kali 12 48 per 3 kali 5 15. Samakan penyebutnya per 15, berarti 15 dikurang 48. Tangen dalam kurung A kurang B sama dengan, ini per 15-nya tewas, maka minus 56 per 15 kurang 48 itu minus 33. Sama-sama bagi negatif, berarti 56/33. Pada soal ini ditanya cos A kurang B, maka cos A kurang B sama dengan rumusnya cos kurang jadi tambah sin A B diketahui cos A dikali cos B 5/8. Ini cos A dikali cos B sama dengan 5/8. Sin A kali sin B tidak ada diketahui. Jadi untuk memperoleh sin A kali sin B ini, kita lihat ini yang diketahui. Ini dia, A tambah B sama dengan pi per 3. Jadi kita buat dalam cos A tambah B sama dengan pi per 3. Pi itu 180 derajat. 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Ini rumusnya cos tambah menjadi kurang sin sama dengan cos 60 derajat itu setengah. Ini A B cos A dikali cos B tadi ini diketahui 5/8. 5/8 dikurang sin A dikali sin B sama dengan setengah min
sin A dikali sin B sama dengan setengah, ini pindah kemari, dikurang 5/8 sama dengan, samakan penyebutnya 8, ini menjadi 8 bagi 2, 4/4 dikurang 5 minus sin A dikali sin B sama dengan 4 kurang 5 minus 1/8 min sin A dikali sin B, maka sin A dikali sin B minusnya tewas berarti sama dengan 1/8. Kita masukkan kemari, sin A dikali sin B tadi, ini dia 1/8 sama dengan 5 ini sama penyebutnya per 8, 5 tambah 1 6, 6/8 sama-sama dibagi 2, 3/4, maka jawabannya adalah C.